Dansa politik Caimin dan Puan telurkan ide koalisi sendal jepit. Ganjar semakin kejepit. Manuver Caimin tidak hanya sekali atau dua kali dalam belantika politik nasional. Penulis bahkan meyakini sepertinya memang hobi buat Caimin untuk melakukan manuver politik di antara bintang-bintang Capres 2024. Caimin pintar juga memanfaatkan situasi dan kondisi isu warning Megawati bagi Ganjar Pranowo atau kader PDI Perjuangan yang lain agar tidak berdansa politik. Puan Maharani kok bisa berdansa dengan Caimin? Caimin selaku ketua PKB, sosok alumnus UGM ini sangat lihai membuat konten politik kekinian. Banyak kejutan politik secara tiba-tiba dan secepat kilat. Pokoknya wow banget langkah politik sang ketum PKB Muhaimin Iskandar. Caimin sudah menjadi sosok politik nasional yang fenomenal, sangat pede dan sedikit sombong. Gaya politik Caimin tersebut dianggap wajar karena partai yang dipimpinnya PKB berbekal 58 kursi DPR RI. 9,69% menempati urutan 5 parpol pemenang pemilu 2019-2024. Caimin mempunyai tipikal seorang diplomat yang genit dan murah tawa. Ketawanya yang sumringah tersebut seolah-olah misi politik yang dijalankan tanpa beban. Caimin selalu memberikan banyolan politik yang mengejutkan, mirip-mirip dengan Gus Dur. Caimin nampak genit ke sana-sini. Gaya ini menjadi ciri khas dari Caimin. Banyak tokoh politik dengan berpenampilan khusus ketika berhadapan dengan mitra atau lawan politik. Tentunya penulis melihat jika kegenitannya Caimin dalam berpolitik ada maksud dan tujuan yang akan diraihnya. Diduga dengan cara ini partai yang dipimpinnya akan memetik pengaruh positif atau koktail efek yang cukup signifikan. Di tengah konflik internal PKB, justru Caimin menyuguhkan manuver politik yang keren, melakukan kegiatan yang produktif untuk menutupi persoalan konflik internal dan problematika Caimin yang sedang dihantui dan disandra kasus durian kardus. Dalam hal ini Caimin diduga terlibat kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini berubah nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2011. Dalam pentas panggung politik saat ini, target utama dalam kerja politiknya selalu tetap sasaran. Caimin selalu mampu merebut calon partner dan juga menjadi sorotan media nasional. Caimin berhasil menaikkan citra dirinya dan elektabilitas partainya PKB dengan cara murah dan gratis. Kecerdasan khusus yang hanya dimiliki seorang Caimin dalam pengelolaan dan manajemen isu kampanye dan propaganda. Namun demikian, pemberitaan Caimin disorot dalam berbagai sudut pandang dalam pemberitaan positif atau negatif. Diakui justru kerja politik yang fenomenal tersebut mampu memberikan daya tawar dan pikat tersendiri bagi pemirsa. Masyarakat Indonesia mendapatkan hiburan segar dari serial drama yang dibuat Caimin dan tim kreatornya. Berbeda dengan Caimin dan Ganjar Pranowo atau nama capres lainnya, Caimin bebas dan sesuka hatinya memainkan permainan politik dan partner koalisi atau menyenggol capres lain. Kelebihan Caimin adalah ketua umum partai dan sudah diumumkan Caimin adalah capres yang akan diusung PKB dalam kontestasi Pilpres 2024. Kendati PKB sendiri belum bisa mengusung sendirian capresnya. Caimin justru memiliki keleluasan berkomunikasi lintas partai. Perjalanan Caimin tahun 2022 dalam memulai kegiatan politik pencapresan dimulainya dengan menggagas koalisi dengan partai lain. Langkah pertama politik Caimin melakukan hubungan dengan PKS dan menggagas koalisi Semut Merah di bulan Juni 2022.
Tentunya koalisi ini dianggap sangat prematur untuk berbicara pencapresan dan membentuk koalisi permanen menghadapi Pilpres 2024. Terbukti jika umur koalisi ini sangat pendek, tidak lebih hanya bertahan 1 hingga 2 bulan, dan disitulah kelihatan bagaimana trik Caimin memainkan peran dominan dalam gagasan koalisi. Bagi Caimin, kegagalan membina rumah tangga koalisi dengan PKS bukanlah suatu bencana. Memang, Caimin butuh mitra koalisi lain untuk diajak berdansa politik. Jadi kegagalan dan kebuntuan dalam proses koalisi tidak dianggap luka dan bahkan disebut tindakan Caimin sebagai tindakan politik lucu-lucuan untuk menorehkan dan menyedot perhatian masyarakat. Caimin kembali melakukan manuver politik yang semakin agresif dengan melobi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Caimin rupanya sangat gatal untuk secepatnya menggandeng Prabowo dalam suatu dansa politik yang megah dan spektakuler. Apa yang dikehendaki Caimin rupanya direspon positif oleh Prabowo Subianto. Ketum Gerindra ini membuka hajat politik bersama Caimin. Keberhasilan Caimin mampu memberikan angin segar dan janji manis bagi Prabowo. Caimin mampu membius Prabowo yang sebelumnya sudah mesra dengan Puan Maharani dan PDIP. Setidaknya harus berpaling sebentar mengikuti perkawinan politik dengan PKB. Lahirlah koalisi kebangsaan pada tanggal 13 Agustus lalu. PKB dan Gerindra mendeklarasikan kerjasama politik menyambut Pilpres 2024. Sudah menjadi tabiat Caimin selalu memberikan suguhan berita politik yang menarik. Caimin berulah lagi dengan melontarkan gagasannya sebagai wakil presiden dalam sebuah acara pertemuan bersama dan ziarah bersama di TMP, Jakarta 25 September kemarin dengan Puan Maharani, Ketua DPP PDI Perjuangan. Caimin dan Puan terlihat begitu akrab dan setidaknya banyak candaan politik saling dilontarkan kedua pihak. Caimin sangat genit merespon pertanyaan dari wartawan ketika diajukan pertanyaan. Apakah akan menjadi cawapres Puan Maharani atau menjadi cawapres Prabowo Subianto? Inilah pintarnya bahasa diplomasi Caimin, memadukan gairah berpolitiknya dengan melibatkan banyak isu dan tokoh capres lainnya dalam satu meja percakapan dengan Puan Maharani. Ya, namanya juga Caimin, yang mungkin dari sononya memang sudah ditakdirkan sebagai politisi yang genit, lincah dan cerdas, serta pandai mengambil hati dan simpati. Masyarakat juga tidak marah dengan kegenitan yang dilakukan oleh Caimin. Sesungguhnya Caimin sudah menjadi bagian hiburan politik bagi masyarakat Indonesia yang unik, lucu, dan sangat menghibur. Lanjutkan saja Caimin, kedepannya jangan lupa gandeng juga Anies Baswedan, AHY, Ganjar Pranowo, atau Jokowi. Ajak mereka juga untuk berdansa, ditunggu tanggal mainnya. No problem bagi Caimin berdansa untuk semua cawapres yang akan ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Selamat berdansa. Selamat atas terbentuknya koalisi sendal jepit. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Heru Subagia yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Ganjar Kena Cekal, Puan Maharani mesra berdansa dengan Caimin. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.